Halo guys, nama gue Robert. Hari ini gue pengen nge-review motor gue sendiri, yaitu Ducati Monster 797. Modifannya nggak banyak sih, cuman gue pakai knalpot race fit doang, punya teman gue nih, sama spion, sama peltai di belakang, sama lampu sen belakang ini gue pakai lampu sennya Vario 160 yang baru. Udah itu aja untuk dimodifan motor gue. Mungkin konten pertama kali hari ini gue, mungkin kita muter-muter aja. Sekalian gue review tipis-tipis motor gue ini. Kita sekalian jalan deh. Kuncinya lupa, jalan dulu ya. Halo guys, di video pertama gue ini gue nge-review motor gue dulu yang ada. Kemungkinan gue bakalan bikin konten nge-review motor sih, paling banyak kayaknya deh. Gue pengen sekalian nyuci motor, jadi abis gue nge-review motor ini kita nyuci motor. Jadi sebelum gue pakai Dukmon itu gue pakai Z800. Gua Z800 itu makainya cuma 3 bulan. Terus gua ganti ke CBR 1000. Gua pengen beralih ke sport waktu itu. Dan di CBR 1000 gua nggak lama, mungkin cuma sebulan. Dan akhirnya gue memutuskan untuk ambil Ducati Monster 797. Kenapa? Karena jujur, gue sebelum ambil Z800, Ducati Monster tuh impian gue. Karena gue kurang suka 4 silinder. Jadi gue pengen ngambil Ducati Monster dari dulu sebenarnya. Tapi gue ngeliat yang 795 itu kayak terlalu tua ya. Dan gue kurang suka model knalpotnya di undertail di belakang itu 2. Karena kalau dari depan kelihatannya kayak 1 silinder. beda sama yang 1100 tuh, dia udah knalpotnya kanan kan, udah di kayak knalpot pada umumnya, jadi kelihatannya kayak 2 silinder. Terus gua memutuskan untuk ambil Monster 795 karena menurut gue itu agak, bukan langka, tapi kayak agak jarang ya di Indonesia, karena kebanyakan 821 ya Monster tuh dibandingkan yang 797-nya. Nah, kenapa gue memutuskan untuk ambil Monster? Kan katanya Ducati itu banyak masalah, banyak trouble, banyak apalah itu kan. Intinya sih gampang sih kalau gue ya, kalau gue pribadi, intinya motor tuh dipakai aja. Gue selama 2 bulan ini gue pakai motor ini aman-aman aja sih, nggak ada trouble. Ya ada trouble dikit-dikit lah ya, kayak waktu itu sempat ada konslet di speedometernya karena kemasukan air di sela-sela sini itu waktu itu udah sering terjadi, tapi udah gue perbaikin semua dan nggak mahal juga, gue perbaiki juga karena gue ada bengkel langganan namanya ADS guys. Mungkin kalau kalian punya moge-moge bisa datang ke ADS, nanti gue kasih Instagramnya. Terus apa lagi ya yang gue suka? Yang gue suka dari Monster 797 ini, untuk posisi ridingnya enak ya, karena motornya juga nggak begitu gede, gambut gitu, enggak. Jadi cukup menurut gue untuk jalanan di daerah gua di Pamulang ini cukup banget. Terus tenaganya cukup gitu, torsinya cukup ya, torsinya jambak sih, lebih tepatnya serem juga sih torsinya. Kalau gue lebih prefer ke Ducati Monster daripada Z800, karena menurut gue kalau Z800 tuh lebih berat ya, sama posisi ridingnya sama-sama enak, tapi bodinya lebih gede, sama kalau belok-belok rada susah kalau menurut gue. Makanya gue lebih memilih Ducati Monster yang cukup menurut gua gitu loh. Untuk tenaganya, jambaknya enak, kencengnya enak. Ya kalau kalian berharap kenceng, jangan berharap ya, karena motor 2 silinder kan nafasnya pendek ya.
dibandingkan Z800 masih jauh kencangan Z800. Kalau Z800 kok nggak salah 113 horsepower deh ya. Kalau ini itu berapa? 75 atau 85 HP gitu. Tapi menurut gue ini cukup banget untuk jalanan di sini gitu loh. Karena apa ya? Ya torsi sih, lebih ngandelin torsi sih. Kenceng, gue kan kenceng, cukup lah. Ya, karena gue juga ngebut-ngebutan juga jarang sih, tapi ya kadang-kadang tapi nggak bisa kenceng juga, paling 140 160 tuh oke motor ini, karena 2 silinder aja gitu. Dan menurut gua Ducati banyak bilang panas gitu. Kok gue biasa aja, gue lebih sering pakai celana pendek kayak gini aja nih. Tuh, celana pendek udah nggak tahu kenapa ya, menurut gue ya panas moge aja. Panas moge yang ya udah gitu loh. Nggak standar, panas moge standar ya cara bawa ya Ducati ya kasar, lu nggak bisa nyantai ya. Lu pengennya motor ini dibawa kasar, nggak mau dibawa santai, intinya gitu aja kalau Ducati itu. Beda sama motor Jepang. Kalau motor Jepang kan bawa santai masih bisa kan, kalau Ducati enggak. Tapi emang ada beberapa kali tuh ya panas kalau lagi lampu merah, kalau lagi macet. Tapi kalau dibawa agak rame gini, lu agak posisinya rada agak nyalip-nyalip tuh enak, karena motornya kecil, tenaga ngisi terus gitu loh. Jadi kalian kalau mau nyalip tuh gampang banget pakai motor ini gitu loh. Apa ya? Apalagi ya kalau minusnya dari Ducati Monster ini nih? Maintenance kali ya. Kita nggak bahas maintenance motor gue ini ya. Karena gue nggak pernah servis di Ducati ya. Jadi menurut gue maintenance motor ini tuh standar, karena gue ada bengkel langganan gue sendiri yang udah biasa megang moge itu, yang tadi gue bilang namanya ADS itu. Kalau harian sih kayaknya fine aja sih. Gue kadang juga make apa namanya, motor ini tuh gue kadang make bisa seminggu full sih ya, karena gue di rumah ada Matic juga, kadang dipakai. Jadi gue lebih sering make ini. Kadang kalau ke kampus gue juga pakai ini. Dulu ke kampus juga sempat pakai CBR gua, Z800 gua. Jadi menurut gua kalau kalian pikir Ducati itu ribet, maintenance-nya mahal, yang lainnya ya segalanya itu mahal, mungkin ya perspektif orang kali ya. Kalau menurut gue sih sama aja ya kayak moge pada umumnya, tapi emang butuh perawatan lebih aja, perawatan pribadi dari diri kita sendiri untuk merawat motor ini dibanding perawatan lebih gitu ya untuk motor ini dibandingkan motor-motor Jepang. Tenaga cukup banget, tenaga motor ini tuh enggak yang buas banget ya. Ya mungkin untuk orang yang baru main moge terus langsung beli Ducati ini cukup buas sih, karena torsinya gede juga. Jadi gue cuma muter bentar doang untuk perkenalan diri gue dan perkenalan motor gue ini. Sekalian nanti gue pengen nyuci motor, itu aja sih. Dan ini sekarang gue pengen nyuci motor di tempat langganan gue di Pamulang, namanya Auto Space. Kalian kalau mau nyuci motor di situ detailing, mau detailing motor, mobil, sepeda, bisa deh di situ detailing. Menurut gue harganya reasonable dan hasilnya juga oke. Tuh, kayak yang gue bilang, tenaga motor ini tuh cukup banget. Jadi untuk jalanan kayak gini tuh udah lebih dari cukup malah gitu. Nah ini udah deket sama tempat cuci motor ya. Oh ya, satu lagi, mungkin konten ini kita akan ngebahas mobil-mobil kali ya, karmit gitu, karena gue juga suka sama mobil.
Jadi mungkin kita akan ngebahas mobil-mobil juga nanti ya. Mungkin kalau di podcast mungkin bukan podcast sih, tapi kayak ngobrol bareng gitu. Mungkin kita akan ngebahas mobil dikit-dikit sama motor juga, kayak asik ya. Jadi nggak ke motor terus ya. Nah ini dia sebelah kiri sini, depan lagi. Kalau kalian pengen nyuci motor di daerah Pamulang, gue lebih suka ini sih. Murah juga, bagus juga hasilnya, worth it sih. Cuma gak buka guys, buka. Nama aja kita mampir. Oke. Sip. Nah di sini guys, auto space dan detailing. Jadi kalau kalian pengen coating semua bisa di sini guys. Tuh, ada sepeda, ada motor, ada mobil, asik deh. Lokasinya di Pamulang 2. Tuh depannya Yamaha Cahaya Motor. Halo mas, mau nyuci dong? Hah? Mau nyuci? Yang biasa aja. Yang biasa. Sama ini mas, speedometernya tolong ditutupin pakai plastik. Apanya mas? Speedometernya. Oh ini ya. Iya. Thank you ya mas. Nah ini omnya nih. Halo om. Halo om. Oke. Oke guys, mungkin videonya sampai sini aja kali ya. Mungkin nanti besok kita akan review motor lagi yang lain. Oke, bye. Thank you guys. Bye bye.